few moments later. Halo, selamat siang teman-teman. Jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi hukum perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Dengan anggota saya Ketua Panji Krisyalan Mojoyo, Saya Tiara Rompas, Saya Monika Sampi, saya Marini Balontia. Saya Ilham Putra. Yang pertama, bagaimana tata kelola perusahaan yang baik meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan investor. Good Corporate Governance atau GCG adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders. GCG mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Yang kedua, manfaat GCG bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan nilai perusahaan. GCG menciptakan manajemen yang lebih efisien dan pengawasan yang lebih baik, sehingga menarik investor dan meningkatkan harga saham. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan investor. Investor cenderung percaya pada perusahaan yang transparan, patuh hukum, dan dikelola secara profesional. Yang ketiga, mengurangi risiko kecurangan dan korupsi. Mekanisme kontrol internal yang baik mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, memperkuat reputasi dan citra perusahaan. baik, sekarang tentang peran Dewan Komisaris dan pemegang saham dalam pengambilan keputusan strategis. Pertama, Dewan Komisaris. Pertama, bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi. Kedua, tidak terlibat langsung dalam operasional, tapi berperan penting dalam memastikan strategi perusahaan dan dijalankan dengan benar. Ketiga, menilai kinerja direksi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip GCG. Lalu, bagian pemegang saham, pertama, pemilik perusahaan yang memiliki hak dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham. Kedua, berperan dalam pengambilan keputusan strategis seperti pengangkatan direksi atau komisaris, pembagian dividen, dan perubahan anggaran dasar. Ketiga, memastikan manajemen menjalankan perusahaan kepentingan jangka panjang dan bukan kepentingan pribadi. Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility dalam perspektif hukum bisnis. CSR adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dan juga lingkungan. Dalam konteks hukum Indonesia, yang pertama, UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74, yaitu mewajibkan perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam untuk menjalankan CSR. Yang kedua, CSR bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum, khususnya bagi sektor tertentu. Yang ketiga, implementasi CSR dapat meliputi yaitu pemberdayaan masyarakat, pendidikan, lingkungan hidup, dan juga perlindungan konsumen. Selanjutnya, manfaat hukum melaksanakan CSR. Yang pertama, mengurangi konflik sosial dengan masyarakat sekitar. Yang kedua, meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan usaha. Yang ketiga, mengurangi risiko tuntunan hukum atas kerusakan lingkungan atau pelanggaran HAM. Sekian dari kami, terima kasih.